Ya, Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang Merdeka Belajar bersama Krisis. Nah, di Merdeka Belajar kita ada asesmen sumatif dan asesmen formatif. Kali ini kita akan menggunakan Krisis untuk menentukan penilaian. Nah, untuk menyiapkan berbagai macam kuis Anda itu ada buatnya dari awal. Ada 3 pilihan. Bisa import dari Google Form atau Excel, bisa juga kita mengambil dari hasil kerja orang lain atau tereportasi. Jenis soal yang beragam. Kalau dia menggunakan akun belajar Bapak Ibu, maka di sini akun super itu tidak ada. Atau yang berbentuk premium itu tidak ada. Gratis semuanya. Kita lihat kalau dia pakai akun biasa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau dia pakai akun belajar dia seperti ini bentuknya, tapi kalau pakai akun belajar ini yang namanya akun super. Atau dia premium, kita harus berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan Krisis supaya gratis bebas pakai, menggunakan akun belajar. Next, kita dapat menggunakan pemahaman teks yang banyak. Bapak Ibu, kita sekarang sudah AMPK, maka soal itu harus beragam, tidak harus berfokus kepada pilihan berganda saja, tapi gunakan kalimat-kalimat yang membuat siswa itu supaya berpikir nalar. Kemudian ada klasifikasi, kita juga dapat menggunakan gambar. Kemudian penanda atau hotspot itu hanya sekedar tanda saja, baik tanda berupa titik ataupun kotak. Nah, kalau penanda tadi bisa dalam bentuk ini kata-kata, tadi hanya titik. Sekarang pilihan itu bisa menjodohkan. Di aplikasi lain ada, namun Krisis kalau untuk menjodohkan ini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Di antaranya kalau yang tadi pilihan berganda, nah yang menjodohkan berikutnya ini pakai urutan, kemudian isi yang singkat ini biasa, lalu seret dan lepas. Ini juga termasuk menjodohkan. Untuk pembelajaran matematika nanti ada bagiannya sendiri. Ini biasanya untuk pelajaran yang lain. Kemudian ini adalah open-ended, pertanyaan terbuka. Bapak Ibu bisa meminta pendapat siswa. Kemudian jawaban audio. Kita kasih kebebasan peserta didik untuk menggunakan suaranya. Bagi guru bahasa, jenis soal ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca atau pelafalan. Kemudian ada juga yang dalam bentuk video. Nah, mereka menjawab pakai rekaman Bapak Ibu. Kemudian menggambar, ini Bu Devi bisa untuk SPK. Lalu membuat soal matematika, kita menggunakan equation editor. Nah, yang mana itu ini? Pakai koordinat kartesius atau menggunakan tembang aljabar. Kemudian kita bisa gunakan polling untuk pemilihan ketua kelas boleh, jawaban mana paling benar boleh. Itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Baik, ini tadi dari jenis-jenis Krisis. Dan Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Bu, dari Krisis tadi jenis-jenisnya banyak. Jadi itu tadi ada membuat pertanyaan kalimat terbuka dan tertutup. Bisa Ibu membedakan mana kalimat terbuka dan mana kalimat tertutup jawabannya untuk anak-anak? Terima kasih. Kalimat tertutup itu kalimat yang sudah pasti jawabannya. Kalau kalimat terbuka itu mereka berpendapat dan ini lebih dari berapa kata ya? Bisa 4 kata atau 1 kalimat panjang boleh. Tapi kalau kalimat tertutup itu biasanya kalau matematika 2 tambah 1 sudah pasti 3 gitu. Ibu kota Sumatera Utara adalah Medan. Cukup. Itu namanya kalimat tertutup. Kalau dia terbuka, bagaimana perasaanmu hari ini itu juga boleh. Berarti kan mereka bisa macam-macam. Saya hari ini sedih Bu karena berapa. Apakah sama pertanyaan terbuka itu dengan esai? Sama, esai kan bisa 2. Esai itu bisa isian singkat. Tadi ada isian singkat ya Bu ya? Ya kan anak-anak kadang nggak paham Bu. Iya, ini isian singkat. Kalimat terbuka itu ya sama dengan esai. Panjang kalau esai ya Bu ya? Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, kalau ada udah data kita di Google Form kan? Ya. Tapi mau kita pindahkan lagi atau kuis ini. Apa caranya Bu? Kira-kira Bu? Mantap sekali, pertanyaan hebat ini. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mida. Kalau kita sudah sediakan itu di Google Form, kita tinggal import. Nah, gimana caranya? Saya harap Bapak Ibu hadirin
hadir kembali di pertemuan berikutnya karena ini memang rencana kita berikutnya. Ditunggu ya Bapak Ibu. Ada lagi ya? Oh, berarti Bu kalau itu Excel kita punya juga bisa Boleh? juga? Iya bisa. Oh, iya, iya. Kalau ini kita asli buat sendiri, pure kita mencari sendiri. Kalau ini kita import. Kemudian kalau di sini, nah ini biasa lebih banyak dipakai orang, Bapak Ibu. Kenapa? Contoh saya soal fungsi, saya taruh di sini riwayat pencarian, soal asesmen sumatif fungsi, muncul dari berbagai arah. Jadi mana yang saya cek soalnya, saya rasa itu pantas, saya tinggal tambahkan soal, siap kerjaan. Oh, berarti kita misalnya ada punya orang bisa kita ambil. Bisa comot-comot 2 soal aja yang ini layak, oke, yang ini lagi layak, oke. Kalau di sini kita harus berpikir lagi. Kalau di sini kita tinggal memilih. Di sini mungkin dulu ada bisa pakai lagi, oke kita import dari sana. Terus Bu, bisa nggak kuis itu sambil presentasi Bu? Oh bisa Bu, di pertemuan kedua kita belajar buat soal pakai ini Bu. Di pertemuan ketiga kita praktek buat presentasinya. Gini Bu, Quizzes ini kan dia harus terhubung pakai internet itu ya kan Bu. Gimana kalau yang di sekolah yang di pedalaman yang jaringan internet itu kan susah. Ada nggak alternatif selain Quizzes? Oh ya, terima kasih Bu Devi. Untuk pertanyaan itu sudah disediakan kuisis jawabannya. Tidak semuanya itu siswa juga punya